Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama terhormat kepada Abi Hanif dan Mida selaku pengasuh pondok pesantren Al-Riba Hanifida. Yang kedua yang terhormat pada guru-guru saya, Guru MTs, Guru Al-Quran Al-Riba Hanifida. Dan yang terhormat pada kedua orang tua saya yang ada di rumah. Jadi pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang berjudul dengan perkembangbiakan genetatif pada tumbuhan Angiospermae. Jadi perkembangbiakan genetatif yaitu perkembangbiakan yang menggunakan alat kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu serbuk sari dan betik. Jadi sel sperma dan sel telur akan mengalami fertilisasi sehingga terbentuk embrio di dalam biji. Sifatnya itu tergabung dari dua induk tadi. Kemudian proses perkembangbiakan genetik pada tumbuhan Angiospermae yang pertama yaitu ada penyerbukan atau polinasi ya. Jadi proses penyerbukan yaitu proses menempelnya serbuk sari ke kepala putih biasanya dibantu oleh kaki lebah. Kaki lebah itu juga membantu. Kemudian penyerbukan berdasarkan perantaranya ada 5. Yang pertama ada anemogami yang dibantu dengan angin, contohnya tumbuhan jagung. Yang kedua yaitu entogami, yaitu dibantu dengan serangga. Yang ketiga ada ornitogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh burung, contohnya burung kolibri. Yang keempat yaitu chiropterogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Dan yang kelima yaitu antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Berdasarkan asal serbuk sari itu ada 4. Yang pertama itu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Kemudian proses yang kedua yaitu pembuahan atau fertilisasi. Proses ini yaitu pertemuannya sel sperma dan sel telur. Jadi serbuk sari itu memiliki inti vegetatif dan inti genetatif. Kemudian serbuk sari menyerap air dan menjadi buluh serbuk sari. Kemudian 2 inti sel generatif tadi. Jadi tadi ada 1 sel vegetatif dan 1 sel generatif. Satu sel generatif tadi berpecah menjadi 2 inti sel generatif. Yang akan menjadi 2 sperma. Kemudian 1 sperma itu untuk membuahi sel telur dan 1 sperma lagi adalah untuk cadangan makan atau endospermae. Yang nantinya yang membuahi sel telur akan menjadi zigot dan menjadi individu baru. Kemudian 1 inti sel vegetatif itu untuk penuntun gerak buluh serbuk sari menuju sel telur. Kemudian yang ketiga ada proses penyebaran biji. Jadi penyebaran biji itu berguna agar tidak berkompetensi untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Jadi induk dan anak-anaknya itu tidak berebutan. Kemudian di sini ada 4 macam. Yang pertama itu anemokori, yaitu yang dibantu penyebaran biji yang dibantu oleh angin. Kemudian hidrokori, yaitu yang dibantu oleh air. Yang ketiga ada zukori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh hewan. Zukori ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu entomokori, yaitu yang dibantu oleh serangga. Chiropterokori yang dibantu oleh kelelawar. Ornitokori yang dibantu oleh burung. Kemudian muamakori, yaitu yang dibantu oleh mamalia. Kemudian yang keempat ada antropokori, yaitu yang dibantu oleh manusia. Kemudian yang keempat yaitu proses perkecambahan. Proses perkecambahan yaitu jadi biji yang masih menjadi biji yang tidak tumbuh itu sedang mengalami disebut dengan biji dormansi.
atau yang sedang dalam masa istirahat. Nah, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan yang disebut dengan perkecambahan. Nah, kemudian lama dormansi setiap biji itu berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lama. Oke, itu ingin kesekian dari saya. Maaf sekali salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.